Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, baik ya. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Nah, materi teks prosedur ini ada di KD 3.2 dan KD 4.2. KD 3.2 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan KD 4.2 yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan analisis terhadap isi, struktur, dan juga kebahasaan. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu teks prosedur? Kira-kira nih, apa sih teks prosedur itu? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk, Ibu. Petunjuk. Ya, ada yang lain? Langkah-langkah, Bu. Ya, langkah-langkah. Benar ya? Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, jenis, dan juga struktur. Nah, nanti di sini juga ada kebahasaan ya yang masuk dalam bagian struktur di bagian keempat ini. Nah, ada definisi atau pengertian dari teks prosedur. Ibu bacakan ya. Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, untuk tujuan dari teks prosedur ini, Ibu minta Nova Yulia untuk membacakan. Baik, Bu. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ya, itu tadi tujuan dan juga pengertian. Nah, anak-anak kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus belajar teks prosedur ini? Ada yang tahu? Nah, teks prosedur kalau kita cara melakukan sesuatu, Bu. ya dari Rina tadi manfaatnya apa? Tidak tahu, Bu. Kalau Nova tahu, Nova? Biar tahu, Bu, cara melakukan sesuatu. Ya, biar tahu ya. Benar juga itu. Jadi, manfaat dari kita mempelajari tentang teks prosedur ini, salah satunya seperti yang disebutkan Nova tadi, agar kita mengetahui begitu cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Karena dalam teks prosedur itu ada tujuan atau hasil yang akan dituju gitu. Jadi jika kita melakukannya dengan benar, maka hasil atau tujuan kita pun dapat tercapai. Nah, lalu Ibu ada sebuah video. Nah, video ini dari TikTok. Jadi manfaat teks prosedur ini jika kita buat sebuah konten pun juga bermanfaat begitu. Karena ini dapat disebarluaskan dan dapat memberi pengetahuan kepada orang lain. Nah, kita tonton terlebih dahulu videonya. Video kali ini yaitu membuat masker beras alami. Bentar ya. Guys, kayaknya kan ternyata ramai banget videonya, ini banyak yang tutorialnya dan India tutorialnya. Ya. Ini tadi adalah video
cara membuat masker beras alami. Nah, selanjutnya, tadi apakah videonya terlihat, anak-anak? Terlihat, Bu. Ya, baik. Selanjutnya ada video kedua. Nah, ini kira-kira buat apa ya? Ada saus, ini ada makanan ini. Kira-kira ini makanan apa? Cireng. Iya, benar. Cireng. Cireng ya. Kalian suka sama cireng nggak? Suka, Bu. Bu. Suka ya, sama ibu juga suka. Nah, kita tonton dulu videonya. Karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu, tak akan menyerah dan takkan berhenti mencintaimu. Ku berjuang dalam hidupmu untuk selalu memilikimu seumur hidupku, setulus hatiku hanya untuk. Nah, ini tadi contoh teks prosedur, tapi dalam bentuk video. Pertama tadi ada teks prosedur membuat masker beras alami. Dan yang kedua, teks prosedur cara membuat cireng. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Ternyata ada 3 jenis teks prosedur itu. Ibu minta tolong si Rina, tolong bacakan. Baik, Bu. Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Nah, teks membuat sesuatu ada 3, Bu. Membuat layang-layang, membuat atau soto Makassar, membuat wedang ronde. Terus yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Suatu prosedur memainkan alat atau sesuatu. Seperti bermain seruling, bermain gangsing, bermain gamelan, dan yang terakhir teks prosedur melakukan sesuatu seperti menarik poco-poco, menarik uang di ATM, seperti anjungan tunai mandiri. Ya, terima kasih. Jadi seperti kata Rina tadi ada 3 jenis dari teks prosedur. Nah, Ibu mohon maaf ya, di jenis pertama itu ada salah ketik, itu seharusnya contohnya soto Makassar. Nah, tadi dari 2 contoh video yang Ibu tampilkan, kira-kira itu termasuk jenis teks prosedur yang mana? Ada yang bisa jawab? Yang pertama, Bu. Teks prosedur membuat sesuatu. Iya, benar ya. Jadi dari 2 video yang Ibu tampilkan tadi itu adalah termasuk jenis teks prosedur membuat sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi selain struktur pun juga ada kebahasaannya. Kira-kira apa-apa saja? Nah, di sini ada contoh teks prosedur membuat kue apem. Jadi, ternyata ada 4 struktur dari teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada bahan-bahan atau perlengkapan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Dan yang keempat penutup atau penegasan ulang. Nah, pada contoh di samping ini, kira-kira apa tujuan dari teks tersebut? Coba anak-anak amati dulu dari teks tersebut, apa tujuannya? Kalian tahu? Memberitahu cara untuk membuat kue apem, Bu. Ya, benar ya. Jadi tujuannya itu adalah membuat kue apem. Jadi kepada para pembaca supaya mereka itu tahu begitu cara untuk membuat kue apem tersebut.
Nah, selanjutnya struktur yang kedua ada bahan-bahan atau perlengkapan atau bisa disebut material. Nah, di dalam teks prosedur membuat kue apem, kira-kira yang termasuk material itu yang mana, anak-anak? Seperti cetakan apem, Bu. 100 gram, tape singkong, dan seterusnya, Bu. Ya, benar ya. Jadi bahan-bahan atau perlengkapan yang ada dalam teks prosedur membuat kue apem itu dari kalimat cetakan apem, terus 275 gram tepung beras, 100 gram tape singkong, dan seterusnya. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu cara membuat. Nah, di teks prosedur membuat kue apem itu ada langkah-langkah dari 1 sampai 9. Selanjutnya, ada penegasan ulang, yaitu di bagian paragraf terakhir cara membuat kue apem. Nah, sampai sini apakah anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, tadi kita sudah bahas struktur dari teks prosedur. Nah, tujuan itu berisi maksud atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks. Ada material, nah itu isinya adalah alat dan bahan, seperti tadi cetakan kue ya. Terus ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi rincian petunjuk yang disarankan untuk membaca. Dalam teks prosedur membuat kue apem tadi ada 9 langkah-langkah. Dan yang terakhir strukturnya yaitu penegasan ulang. Berisi simpulan atau manfaat jika prosedur dilakukan dengan baik. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, pernah nggak kalian menemukan contoh teks prosedur yang tidak memuat material dan penegasan ulang? Misalnya langsung tujuan dan langkah-langkah saja. Apakah kalian pernah menemui hal tersebut? Pernah, Bu. Langkah-langkah membuat mie, Bu. Di belakangnya Iya. cuma cara memasak, Bu. Ya, benar ya. Itu salah satu contoh yang sangat sering terjadi di kehidupan kita. Misalnya tadi seperti kata Nova, yaitu cara membuat mie. Nah, di sana hanya ada tujuan dan langkah-langkah, tanpa disebutkan penegasan ulang dan juga materialnya. Jadi, anak-anak, struktur ini ada yang bersifat opsional atau tidak harus ada. Jadi, walaupun ada beberapa struktur yang tidak dimasukkan, itu tidak menjadi suatu hal yang masalah begitu dalam pembuatan teks prosedur. Namun, yang perlu diperhatikan dalam membuat teks prosedur itu, kita harus membuat langkah-langkahnya secara runtut dan juga jelas agar pembaca dapat mendapatkan tujuan atau hasil yang diinginkan. Jadi, walaupun ada struktur yang tertinggal, itu tidak apa-apa. Karena struktur yang paling utama yaitu tujuan dan langkah-langkahnya. Terima kasih ya Nova atas jawabannya. Nah, di sini ada kebahasaan dalam teks prosedur. Pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Seperti tadi, ada langkah-langkah yang dari 1 sampai 9. Nah, itu menggunakan penomoran supaya para pembaca itu tidak bingung begitu. Urutan pertama apa, urutan kedua apa dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau kata imperatif. Nah, coba dong anak-anak beritahu Ibu apa contoh dari kata imperatif ini. Ada yang bisa? Buanglah sampah itu, Bu. Oh, buanglah sampah itu. Ya, kalau dari Rina tahu nggak apa contoh dari kalimat imperatif? Seperti marilah dan kecilkan api, Bu. Ya, benar ya, sudah benar. Tapi biasanya kalau dalam pembuatan teks prosedur itu, kita biasa menjumpai kata masukkan,
aduk, tambahkan, tuangkan. Itu beberapa contoh kata imperatif yang ada dalam teks prosedur. Tapi tadi jawaban anak-anak sudah benar, namun itu biasanya digunakan di luar dari penggunaan di teks prosedur. Nah, selanjutnya menggunakan kata ganti orang kedua. Lalu menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan, dan yang terakhir menggunakan kata keterangan. Menggunakan kata keterangan ini misalnya kita dalam membuat mie ya, seperti contoh yang Nova, itu diberikan keterangan misalnya airnya berapa gelas gitu, atau airnya berapa mili. Itu biasanya dijelaskan supaya apa yang ingin kita buat itu sesuai. Nah, di sini ada penyusunan teks prosedur. Nah, ada langkah-langkahnya. Nah, namun karena kita masih membahas mengenai pengertiannya, ini akan Ibu jadikan PR untuk kalian ya, karena kalian juga sudah mengetahui tentang pengertian, tujuan, struktur, dan kebahasaannya. Jadi Ibu rasa anak-anak bisa mulai untuk mencoba membuat teks prosedur sendiri. Jadi untuk tugas di rumahnya, Ibu minta anak-anak membuat satu teks prosedur. Terserah anak-anak, boleh teks prosedur yang melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau yang lainnya. Dan teks prosedurnya itu bebas, masakan, atau yang lainnya. Nah, dari tugas yang Ibu berikan ini, apakah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya, baik. Nah, kita sudah selesai materi hari ini. Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang atau ada yang membuat kalian terkesan? Senang, Bu. Senang dan asik, Bu. Asik ya. Baik. Kita mungkin sedikit mengulang. Nah, tadi kita ada bahas apa-apa aja. Yang pertama kita ada bahas Pengertian, Bu. ya, pengertian teks prosedur. Yang kedua kita ada membahas tujuan ya, tujuan teks prosedur. Yang ketiga kita ada membahas jenis-jenis, dan yang keempat kita membahas struktur dan juga kebahasaan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, silakan. Amin, berdoa selesai. Baik, jangan lupa mengumpulkan tugasnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu.